Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru hebat. Yang terhormat Bapak Ibu tim penguji Seminar Pendidikan Profesi Guru PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Perkenalkan, saya Rima Tridiasari, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dengan nomor induk 2422520085 kelas PGSD 4. Bapak Ibu tim penguji yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil ujian seminar pendidikan profesi guru dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Jatmiko Hidayat MPD terkait hasil refleksi pengalaman belajar saya selama mengikuti PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Para audiens yang berbahagia, adapun isi pembahasan yang akan saya paparkan pada video ini antara lain yang pertama, identifikasi diri, yang kedua, refleksi pengalaman belajar, yang ketiga, desain inovasi pembelajaran, dan yang keempat adalah rencana tindak lanjut. Para audiens yang berbahagia, saat ini kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu terkait identifikasi diri. Identifikasi diri saya yang pertama terkait visi pribadi untuk pendidikan di Indonesia, yaitu mewujudkan sekolah menjadi lembaga pembentuk generasi yang berakhlak mulia, berkarakter, berprestasi, dan tanggap akan perkembangan teknologi, serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang bermakna, menyenangkan, dan inovatif melalui profesi saya sebagai guru. Kemudian, visi pribadi saya sebagai calon guru yaitu mewujudkan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dan inovatif, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun misi yang akan saya lakukan untuk mencapai visi tersebut, yang pertama adalah mengembangkan diri sebagai calon guru. Kemudian yang kedua, menjadi guru sebagai teladan. Yang ketiga, merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai kebutuhan dan berpusat pada peserta didik. Yang keempat, mengimplementasikan karakter profil pelajar Pancasila. Yang kelima adalah melakukan refleksi dan evaluasi diri secara berkala. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu terkait refleksi pengalaman belajar saya selama mengikuti PPG di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Banyak pengalaman yang telah saya peroleh selama mengikuti PPG ini, antara lain pada semester 1, saya memperoleh mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Kemudian yang kedua, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, lalu prinsip pengajaran dan asesmen 1, lalu praktik pengalaman lapangan 1, kemudian pembelajaran berdiferensi, kemudian perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Kemudian pada semester 2, saya memperoleh pembelajaran sosial emosional, lalu prinsip pengajaran dan asesmen 2, lalu computational thinking, selanjutnya adalah praktik pengalaman lapangan 2, kemudian seminar pendidikan profesi guru, kemudian yang terakhir adalah proyek kepemimpinan. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu terkait refleksi pengalaman belajar paling bermakna. Selama mengikuti perkuliahan, ada banyak hal yang dapat saya pelajari. Sejauh ini, semua mata kuliah yang sangat menarik dan berguna bagi saya. Berdasarkan hasil refleksi dari setiap mata kuliah yang telah saya tempuh, ada satu mata kuliah yang paling memberikan pengalaman bermakna, yakni praktik pengalaman lapangan 2. Praktik pengalaman lapangan
2 merupakan mata kuliah praktik yang diselenggarakan di Sekolah Mitra. Saat ini saya berada di Sekolah Mitra SD Negeri Pondok 02 Grogol. Adapun topik pembelajaran yang terdapat pada mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2, yaitu yang pertama adalah orientasi PPL 2, kemudian yang kedua adalah observasi PPL 2, kemudian topik yang ketiga ada pembelajaran terbimbing, yang keempat adalah pembelajaran mandiri dan melaksanakan kegiatan non-mengajar. Kemudian ada topik yang terakhir yaitu diskusi refleksi akhir PPL 2. Selanjutnya, pada topik yang pertama yaitu orientasi PPL 2, melalui topik ini saya dapat belajar berkomunikasi dengan guru, tenaga pendidik, dan peserta didik. Melalui kegiatan ini, saya lebih dikenalkan dengan budaya kerja yang ada di sekolah dan tugas-tugas lain di luar tugas mengajar. Sebagai calon guru, dengan ini saya dapat belajar untuk mengetahui tugas apa saja yang ada di sekolah selain tugas mengajar. Selanjutnya, pada topik yang kedua yaitu observasi PPL 2. Melalui topik ini, saya dapat mengetahui lingkungan belajar dan mengenali karakteristik peserta didik secara lebih mendalam seperti latar belakang sosial budaya, gaya belajar, motivasi belajar, dan yang lain sebagainya. Selain itu, melalui topik ini saya juga dapat mengenal metode mengajar guru yang telah diterapkan di kelasnya. Selanjutnya adalah topik yang ketiga, yaitu pembelajaran terbimbing. Pada pembelajaran terbimbing, saya melaksanakan praktik pembelajaran dengan arahan guru pamong dan juga dosen pembimbing lapangan. Pada pembelajaran terbimbing ini, saya dapat merancang dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensi dengan pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level, sehingga saya dapat memperoleh pengalaman nyata dari teori-teori yang telah saya pelajari selama di mata kuliah lainnya. Meskipun dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal, saya mendapatkan evaluasi dari guru pamong dan juga guru kelas, serta arahan dari dosen pembimbing lapangan yang sangat bermanfaat bagi saya untuk pengalaman belajar ke depannya. Kemudian, pada topik 4, yaitu pembelajaran mandiri dan melaksanakan kegiatan non-mengajar. Berdasarkan refleksi pengalaman pembelajaran yang telah saya lakukan pada topik ini, saya dapat mempersiapkan rancangan dan pelaksanaan pembelajaran selama 4 siklus. Pada saat mengajar, ada hal menarik yang dapat saya temui, yaitu terkait pentingnya pengorganisasian dan pengkondisian kelas selama proses pembelajaran. Selama 4 siklus, terdapat keberagaman nilai peserta didik yang telah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sehingga pada setiap siklus saya perlu menerapkan inovasi pembelajaran agar pembelajaran menjadi lebih baik sampai siklus berakhir. Selain itu, ada pula kegiatan non-mengajar yang telah saya lakukan, seperti membantu guru dalam mengelola administrasi inventaris sekolah berupa laporan aset barang, dan juga kegiatan non-mengajar lainnya. Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya adalah topik 5 yaitu diskusi refleksi akhir PPL 2. Melalui topik ini, saya memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman, tantangan, hambatan, dan pencapaian yang telah saya alami selama PPL 2. Melalui diskusi ini, saya dapat membahas terkait peran saya sebagai pendidik, interaksi dengan peserta didik maupun rekan guru yang lainnya. Selain itu, juga dilakukan diskusi bersama guru pamong maupun dosen pembimbing lapangan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi kekuatan maupun kelemahan saya selama berperan sebagai pendidik, serta saran perbaikan untuk pengembangan profesional saya di masa depan. Berdasarkan refleksi pengalaman belajar saya selama praktik pengalaman lapangan 2, terdapat pengalaman belajar yang paling bermakna, yang berguna dan menarik, yaitu terdapat pada topik 4 yaitu praktik pembelajaran mandiri dan kegiatan mengajar. Adapun pengalaman tersebut yakni
dapat mempersiapkan rancangan dan pelaksanaan pembelajaran selama 4 siklus, kemudian memiliki makna penting terkait pengorganisasian dan pengkondisian kelas pada proses pembelajaran. Kemudian dapat melaksanakan pembelajaran secara menarik dan juga bermakna bagi peserta didik. Selain itu, saya juga dapat melakukan refleksi diri dan membantu guru dalam mengelola administrasi inventaris sekolah berupa laporan aset barang dan mampu berkolaborasi dengan mitra lainnya. Berikut adalah artefak-artefak pembelajaran yang telah saya pilih untuk menunjang pengalaman belajar saya pada praktik pengalaman lapangan 2. Artefak yang pertama yaitu lembar observasi rancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Di sini saya bekerjasama dengan rekan sejawat untuk melakukan observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan. Kemudian artefak yang kedua yaitu refleksi akhir pembelajaran. Refleksi ini saya lakukan pada akhir setiap siklus. Fungsi dari refleksi akhir pembelajaran ini saya gunakan sebagai untuk identifikasi kelebihan maupun kekurangan pembelajaran yang telah saya lakukan, sehingga sebagai saran perbaikan untuk siklus-siklus selanjutnya. Selain itu, ada pula dokumentasi kegiatan non-mengajar yang telah saya lakukan selama mengikuti praktik pengalaman lapangan 2. Yang pertama, saya dapat membantu guru dalam membuat laporan aset sekolah. Kemudian saya juga melakukan kegiatan rutin 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun setiap pagi. Kemudian melaksanakan Hari Kartini, kemudian mengikuti pawai Ramadan, kemudian ada acara halal bihalal, dan kemudian yang terakhir adalah kunjungan mini zoo. Para audiens yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang keempat, yaitu desain pembelajaran. Di sini saya telah menyusun desain inovasi pembelajaran yang didasari pada hasil observasi yang telah saya lakukan selama melaksanakan PPL yang kedua. Di mana pada hasil observasi ini masih terdapat guru-guru yang menerapkan metode pembelajaran yang konvensional, cenderung ceramah, sehingga peserta didik menjadi kurang aktif dalam pembelajaran. Berdasarkan hal ini, saya menciptakan desain inovasi pembelajaran pada mata pelajaran matematika kelas 2 dengan materi pengukuran. Adapun cabang pembelajarannya yaitu pada akhir fase A, peserta didik dapat membandingkan panjang, berat, dan durasi waktu, serta mengidentifikasi berat menggunakan satuan tidak beku. Untuk alur tahapan pembelajaran, peserta didik dapat membandingkan berat benda dengan timbangan sederhana. Lalu, peserta didik dapat mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Kemudian, peserta didik dapat mengemukakan dan menentukan jarum jam pada jam analog. Selanjutnya, peserta didik dapat membandingkan dan menentukan durasi waktu kegiatan. Lalu untuk perangkat pembelajaran, saya menggunakan media pembelajaran benda konkret, LKPD, dan buku paket matematika. Untuk asesmen, saya menggunakan asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Selain itu, saya juga melampirkan link modul yang berisi modul ajar, bahan ajar, instrumen penilaian, LKPD yang saya gunakan dalam pembelajaran ini. Adapun tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran yang telah saya susun. Yang pertama, pada saat kegiatan pendahuluan, guru mengawali pembelajaran dengan salam dan meminta peserta didik untuk memimpin doa. Kemudian, setelah melakukan absensi kelas, guru melakukan pretest untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik. Kemudian, guru memberikan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan pemantik. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti, di mana pada orientasi masalah, guru meminta peserta didik untuk membaca buku yang berjudul Membandingkan Berat Benda.
Selanjutnya, guru melakukan tanya jawab bersama peserta didik. Selanjutnya, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk mengerjakan LKPD secara bersama-sama. Di sini, guru mendampingi peserta didik untuk membaca petunjuk pengerjaan LKPD kelompok, kemudian berkeliling kelas mengarahkan dan mendampingi peserta didik yang mengalami kesulitan. Selanjutnya, setiap kelompok harus melaporkan hasil diskusi LKPD secara bergantian. Kemudian, pada saat menyampaikan hasil diskusi, peserta didik mendapatkan feedback atau umpan balik atas pekerjaan yang telah dikerjakannya. Guru dan peserta didik menarik kesimpulan bersama terkait materi ajar yang telah disampaikan agar tidak menimbulkan miskonsepsi. Pada kegiatan penutup, peserta didik mengerjakan post-test, di mana peserta didik melakukan refleksi tentang materi yang telah dipelajari semuanya. Pembelajaran kemudian diakhiri dengan ucapan salam dan berdoa setelah belajar. Selanjutnya adalah good practice. Melalui desain inovasi pembelajaran, saya memperoleh praktik baik berupa penulisan pengalaman saya dalam bentuk penyusunan artikel terkait inovasi model pembelajaran yang dapat diterapkan di sekolah dasar. Artikel ini masih dalam proses publikasi di Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Inovasi. Artikel yang saya buat yaitu tentang penggunaan model pembelajaran problem based learning dalam peningkatan hasil belajar matematika pada materi pengukuran siswa kelas 2 SD Negeri Pondok 02. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan selama 3 siklus. Dari setiap siklus meliputi 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek dari penelitian ini yaitu siswa kelas 2A yang berjumlah 19 orang siswa. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, dan juga tes formatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan model problem based learning dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa yang dapat dibuktikan dari peningkatan persentase jumlah siswa yang mencapai kriteria ketuntasan belajar dari kondisi awal atau prasiklus, yakni sebesar 52,63% menjadi 53% pada siklus 1. Kemudian, pada siklus 2 mencapai 84% dan pada siklus yang ketiga persentase mencapai 95%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model problem based learning bisa meningkatkan hasil belajar matematika pada materi pengukuran kelas 2 SD Negeri Pondok 02. Selanjutnya, terdapat pengalaman bermakna lainnya dalam setiap kegiatan pembelajaran dari desain inovasi pembelajaran yang telah saya susun, yakni dari setiap kegiatan pembelajaran yang telah saya susun memuat pembelajaran sosial emosional. Dalam hal ini, saya juga memperoleh praktik baik berupa penyusunan pengalaman belajar terkait pembelajaran sosial emosional peserta didik dalam bentuk buku yang saat ini sedang proses penerbitan di penerbit Lakesia. Buku ini berisi tentang pembelajaran sosial emosional untuk kesejahteraan guru dan siswa. Buku ini berisi terkait pentingnya mengapa pembelajaran sosial emosional sangat penting untuk diterapkan di pembelajaran. Kemudian juga berisi terkait apa konsep PSE dalam pendidikan. Selain itu, di dalam buku ini juga berisi pengaplikasian contoh pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran di sekolah. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita memasuki pembahasan yang kelima, yaitu refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program
PPG atau paradigma baru. Melalui refleksi ini, saya menyadari bahwa pendidikan Indonesia seharusnya menuju perubahan bahwa pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, melainkan berpusat kepada peserta didik. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa sistem pendidikan yang baik ialah sistem yang mengedepankan kemerdekaan dan kebebasan peserta didik dengan menerapkan sistem AMONG. Sistem AMONG ini menekankan pada pengembangan keterampilan diri peserta didik secara holistik, baik secara fisik maupun mental. Melalui sistem ini, peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alamiahnya. Dengan demikian, saya berkeyakinan bahwa dengan menerapkan prinsip ini, pendidikan di Indonesia akan menghasilkan generasi bangsa yang cerdas secara akademik maupun non-akademik, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di masa depan untuk membuat Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu rencana tindak lanjut. Terdapat 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai guru. Pertama, yaitu akan terus mengembangkan kompetensi pedagogik maupun keterampilan lain dalam pendidikan. Misalnya, saya akan mengikuti workshop, pelatihan yang relevan, membaca buku maupun artikel ilmiah tentang pendidikan terbaru agar dapat terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan diri terkait dunia pendidikan. Selain itu, saya juga akan melakukan refleksi diri dan evaluasi pada saat menerapkan metode pembelajaran agar dapat diketahui efektivitasnya agar melakukan perbaikan lebih lanjut. Kedua, saya akan meningkatkan kompetensi sosial dan personal, seperti membangun hubungan positif dengan peserta didik, dengan perhatian maupun penghargaan kepada mereka, kemudian menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan orang tua maupun wali peserta didik, agar dapat bekerjasama terkait proses pembelajaran anak mereka. Kemudian saya juga akan melakukan kolaborasi dan diskusi dengan rekan sejawat untuk saling bekerja sama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Seperti saya akan merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka, menerapkan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Selain itu, saya juga akan mendorong peserta didik untuk tetap berkolaborasi dan terlibat aktif selama proses pembelajaran. Kemudian, mendorong saling menghargai antar keberagaman, kemampuan, minat, dan latar belakang peserta didik. Dengan demikian, apabila tercipta lingkungan belajar yang aman dan nyaman, maka pembelajaran akan menjadi menyenangkan, inklusif, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Sebagai guru profesional, saya akan melakukan tugas dan tanggung jawab dengan penuh dedikasi. Sebagai guru profesional, saya akan bekerja dengan sepenuh hati dan tidak hanya memenuhi kewajiban saya sebagai guru, melainkan juga akan berusaha memberikan kualitas pendidikan yang terbaik bagi peserta didik. Bapak Ibu tim pemuji yang saya hormati, demikian video seminar pendidikan profesi guru yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya paparkan dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.